Hai semuanya, perkenalkan nama saya Renisa Sari Puteri dengan NIM 2206009. Di sini saya akan mengkupas nih tentang pendidikan di Hong Kong. Tapi sebelumnya ada yang pernah liburan gak sih ke negara Hong Kong? Negara Hong Kong itu kan kayak udah gak aneh ya, udah gak asing, yang terletak di Tiongkok, di Pearl River Estuary. Nah, jadi sebelum ke pendidikannya nih, kita harus tahu dulu profil negara Hong Kong. Nah, profil negara Hong Kong itu luas daerahnya 1104 km atau sama dengan 426 sq mi, yang terdiri dari Pulau Hong Kong, Kowloon, dan New Territory. Nah, presiden di Hong Kong itu masih nyatu dengan Tiongkok ya. Jadi menggunakan kepala eksekutif. Jadi negara Hong Kong itu dipimpin oleh kepala eksekutif. Nah, Hong Kong ini memiliki subtropis dengan suhu yang berkisar dari 10 derajat hingga 30 derajat Celcius, atau kalau ya 30 derajat ya. Dan ada yang tahu nggak sih orang Hong Kong yaitu dengan HKS, Hong Kong dolar, HKS atau bisa disebut HKS atau HKD ya, Hong Kong dolar. Nah, yang dimana satu HKD-nya itu bisa sampai 1.745,97 rupiah dengan mata uang Indonesia ya. Nah, kode telepon yang digunakan di Hong Kong itu yaitu kan kalau kita di Indonesia plus tambah 62 kan, atau plus 62. Nah, kalau di Hong Kong itu plus 852. Dan bahasa resmi yang digunakan olehnya yaitu bahasa Mandarin tradisional, bahasa Inggris. Tapi lalu Hong Kong juga punya lagu kebangsaan. Jadi bukan negara-negara Indonesia yang kayak gitu doang ya yang punya kebangsaan. Nah, Hong Kong juga punya nama lagu kebangsaannya itu Barisan Para Sukarelawan ya. Nah, jadi tentang profilnya ya, hanya singkat saja karena kita ingin mengupas tentang pendidikan di Hong Kong, kita sekarang ke pendidikan di Hong Kong. Nah, sistem pendidikan di Hong Kong itu kayak di Indonesia pada umumnya ya, kayak anak TK itu biasanya dimulai dari usia 3 tahun. Tapi kan adanya di sini yang dari 4 sampai 5 baru masuk. Nah, lalu di sini pendidikan dasarnya itu berlangsung selama 6 tahun. Kayak di sini juga sama. Terus untuk pendidikan menengahnya ya, kayak menengah pertama dan menengah atas ya, SMP atau SMA sama kayak di Indonesia, yaitu SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, dan yang terakhir itu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mencakup S1, S2, S3 kayak gitu. Nah, kan ada yang dengar gak sih kurikulum yang dipakai di Hong Kong? Apakah sama kayak kita memakaikan Kurmer atau menggunakan kurikulum lain atau buatan sendiri, kita kan nggak tahu. Nah, di sini aku akan membahas kurikulum yang digunakan di negara Hong Kong. Dari pertamanya kita mata pelajaran dulu ya. Jadi mata pelajaran di Hong Kong itu ada Chinese language atau bisa disebut bahasa Cina. Terus yang kedua ada English Language Education atau bisa disebut dengan pendidikan bahasa Inggris. Lalu yang ketiga ada Mathematics Education atau bisa disebut pendidikan matematika. Dan yang keempat itu ada Science Education, bisa disebut pendidikan IPA atau mata pelajaran IPA ya. Lalu yang kelima ada Technology Education atau bisa disebut pendidikan teknologi atau kalau di situ disebutnya TIK. Lalu yang keenam Personal Social and Humanities Education atau yang bisa disebut kalau disingkat ya PSHE atau pendidikan pribadi, sosial, dan humaniora.
Yang ketujuh itu ada arts education, bisa disebut dengan pendidikan seni atau sekolah seni. Lalu yang kedelapan, yang terakhir gitu ya, yang kedelapan yaitu physical education atau disebut pendidikan jasmani. Nah, dari kurikulum tersebut yaitu dengan mengupayakan untuk mengintegrasikan mata pelajaran tersebut dengan beberapa elemen dari kurikulum pendidikan nasional yang lebih utamanya itu kayak pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai sosial. Jadi pemerintah itu lebih meningkatkan unsur kebahasa Cina-Cinaan ya dalam pembelajaran ini itu. Terus di dalam kurikulum ini pun sekolah kurikulum integrasi pendidikan, adanya sekolah pendidikan. Jadi unsur-unsur kecinaan itu teh dalam kecinaan itu teh ke dalam kurikulum sekolah, yaitu kurikulum integrasi pendidikan nasional. Nah, kalau ada setiap kurikulum pasti atau setiap implementasi apa yang kita implementasikan ke dalam kurikulum pasti memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Nggak mungkin semuanya berjalan semua full kelebihan, pasti ada kekurangannya plus minusnya. Contohnya nih, ada kelebihan dan kekurangan pada aspek pendidikan di Hong Kong. Contohnya yang pertama, kelebihan dulu ya, ada standar internasional, yaitu kayak lulusan sekolah di Hong Kong itu diakui secara internasional. Lalu yang kedua itu dalam peluang karirnya, sistem pendidikan yang baik membuka banyak peluang bagi karir lulus. Yang kedua itu ada kayak peluang karir, yang dimana sistem pendidikan yang baik membuka banyak peluang kerja bagi lulusannya. Lalu yang ketiga itu ada fokus pada pengembangan diri ya. Jadi selain akademik, siswa juga diajarkan untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosi, dan fisik. Jadi kelebihannya pada aspek pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu standar internasional, yang kedua peluang karir, yang ketiga yaitu aspek pengembangan diri itu bagi pendidikan. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, adanya tekanan akademik tingginya. Jadi di Hong Kong itu tingginya tingkat kompetensi membuat siswa mengalami tekanan akademik yang cukup besar. Lalu yang kedua dari biaya pendidikannya. Nah, biaya pendidikan di Hong Kong itu dapat dibilang cukup tinggi ya, cukup tinggi karena sesuai dengan nanti lulusannya, karirnya, peluang buat karirnya, jadi setara di sana itu. Maka pendidikan di Hong Kong itu mahal, terutama untuk sekolah swasta dan universitas. Jadi sekolah tinggi dan sekolah swasta lainnya, pokoknya itu yang bisa ngebuat biaya pendidikan jadi tinggi. Lalu yang ketiga yaitu ada kesenjangan sosial. Jadi terdapat kesenjangan sosial dalam akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Jadi bukan di Indonesia saja, ternyata di negara Hong Kong pun masih ada kesenjangan sosial dalam menempuh pendidikan untuk. Nah, tadi tentang kelebihan dan kekurangannya aspek pendidikan pada negara Hong Kong. Karena tadi di situ kekurangannya disebut bahwa pendidikan di Hong Kong itu sangat tinggi. Maka kita sekarang mengupas berapa sih persentase anggaran pendidikan di Hong Kong. Jadi, anggaran pendidikan di Hong Kong itu dalam branding seni kreatif dan pengembangan bakat lokal dengan HKD-nya itu 100 juta. Jadi dolarnya tuh bisa sampai 100 juta. Jadi bila dirupiahkan ke dalam bila kita rupiahkan 100 juta itu bisa mencapai 201 miliar 765 juta 600 ribu yang dicadangkan untuk mendukung lembaga pasca sekolah menengah yang membiayai sendiri untuk membentuk aliansi universitas
dalam ilmu terapan. Nah, itu tuh bisa mendapatkan, hanya itu pun bisa mendapatkan 100 juta. Lalu untuk pendirian lembaga penelitian teknologinya dan kesehatan di universitas tersebut itu bisa sampai 6 miliar HKD, yaitu 12 triliun 105 miliar 916 juta 476 ribu rupiah. Itu hanya untuk pendirian lembaga teknologi untuk kehidupan dan kesehatan di universitas. Lalu pasti, apakah di Hong Kong itu selalu mengalami perubahan kurikulum seperti di negara kita atau hanya di beberapa negara saja? Jadi di Hong Kong itu tuh sama seperti negara kita yang selalu mengalami perubahan kurikulum. Contohnya yang pertama itu penguatan pendidikan patriotik, yaitu kurikulum semakin menekankan pada pendidikan patriotik dengan tujuan menanamkan rasa cinta tanah air kepada siswa terhadap Tiongkok. Dan apakah kalian tahu bahwa kurikulum Tiongkok itu mengikuti kurikulum Amerika Serikat? Jadi di Hong Kong itu mengikuti perubahan, itu selalu mengikuti perubahan di kurikulum Amerika Serikat, Inggris, atau kurikulum luar negeri lainnya. Jadi dia mengikuti, tetap sama dengan negara kita ya. Cuman mungkin yang Hong Kong itu lebih maju ya. Nah, lalu yang keduanya itu ada integrasi nilai-nilai sosialis. Nah, nilai-nilai sosialis ini tuh seperti kesatuan, kerjasama, dan kesejahteraan bersama semakin diintegrasikan ke dalam kurikulum. Lalu yang ketiga yaitu pengenalan mata pelajaran baru. Jadi banyak beberapa mata pelajaran baru yang berkaitan dengan sejarah Tiongkok. Sama kayak kita juga ada mata pelajaran IPS yang berkaitan dengan masa-masa penjajahan dahulu atau perjuangan bahasa Indonesia untuk merdeka. Lalu budaya Tiongkok dan keamanan nasional diperkenalkan pada pembelajaran atau mata pelajaran di Hong Kong. Nah, lalu tadi udah membahas tentang perubahan kurikulum, pendidikan, anggaran pendidikan di sana berapa, atau tahapan-tahapan sekolah mereka berapa tahun, itu sudah dikupas ya. Sekarang kita harus tahu gaji guru di Hong Kong itu berapa sih? Apa sama kayak di Indonesia atau mungkin lebih tinggi? Jadi gaji guru di Hong Kong itu, pertama, gaji guru Hong Kong itu pada tahun 2024 itu kisaran gaji bulanan itu yaitu dapat $30.000 sampai $62.000. Kalau misalkan kita konversikan nih ke dalam rupiah, ke mata uang rupiah, yaitu bisa sampai 59.812.800 sampai 123.613.120 perak. Yaitu yang bervariasi tergantung mungkin sekolahnya ya, jenis sekolahnya. Jadi kan di sana tuh sama kayak di kita, ada sekolah negeri, sekolah swasta, kayak gitu. Nah, itu kan tergantung jenis sekolahnya. Tapi untuk mendapatkan gaji segitu, ada juga kualifikasi guru untuk mendapatkan nominal seperti itu. Yang pertama kayak di sekolah umum, gaji guru di sekolah umum itu di Hong Kong itu bisa sampai berkisar antara $25 sampai $70.000. Kalau itu tuh per bulan ya. Kalau kita konversikan ke rupiah itu bisa sampai 49.844.000 sampai 139.536.200 perak. Itu teh gaji sebulan guru di Hong Kong. Sangat besar ya. Makanya kenapa pendidikan di Hong Kong itu mahal dan adanya kesenjangan sosial, karena menyesuaikan dengan gaji guru, dengan gaji pekerja lain, dan menyesuaikan juga dengan sekolah kayak gitu. Lalu yang kedua, sekolah bahasa swasta.
Kalau gaji guru di bahasa swasta itu bisa berkisar antara $18.000 sampai $25.000. Nah itu tuh kalau misalkan kita konversikan ke Indonesia, konversikan ke dalam rupiah, yaitu 35.886.680 perak, atau sampai 49.844.000 itu per bulan untuk gaji guru di sekolah swasta Hong Kong. Lalu yang terakhir yaitu tentang gaji guru atau gaji dosen di Hong Kong itu, atau bisa disebut sekolah internasional aja deh ya. Sekolah internasional di Hong Kong itu gajinya tuh berkisar antara $30.000 sampai $80.000. Nah, kalau kita konversikan ke rupiah, yaitu bisa sampai 812.800 hingga Rp159.500 itu tuh gaji per bulan dari guru. Gaji per bulan sebagai guru sekolah internasional. Nah, kalian cukup tertarik nggak sih untuk ngajar di sana? Karena kan di sana tuh gajinya tinggi, walaupun pasti itu setara ya antara kebutuhan makanan, kebutuhan pangan, sandang, papan, kebutuhan pendidikan, tapi setara dengan gaji. Pasti kan mau ya di sana, apalagi Hong Kong tuh tempat liburan yang banyak yang bilang tuh indah banget, kan? Nah, mungkin cukup sampai sini aja kali ya mengupas tentang seperti apa sih negara Hong Kong itu pendidikannya, kurikulumnya, kayak gitu. Untuk kalian pasti penasaran. Coba kalau misalkan ada informasi yang kurang atau salah, atau mungkin ingin lebih detail, boleh dong spill menurut kalian tentang pendidikan di Hong Kong itu seperti apa. Terus kasih tahu aku ya, kalau coba komen di bawah untuk next video aku ngebahas apa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.